Semua. Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya kajian kita tentang surat Al-Fatir. Pada intinya itu ayat 14 sampai dengan ayat 17 ya. Dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diklik aja teh. Terus klik. Ya, harus berani mencoba ya. Kalau klik ini jadi apa, kalau klik itu jadi apa. Baik, hari ini kita akan membahas, melanjutkan dari Fatir ya. Hari ini kita akan membahas banyak tentang Asmaul Husna, ya, tentang Asmaul Husna. Pada intinya eh, dimulai aja dari awal teh. Nanti Dari sesuaikan, 12, dari ayat 12 teh. mulai dari awal teh, dari awal slide nanti nanti berlanjut dengan apa yang saya katakan, teteh masuk ke slide selanjutnya. Oh, yang ini Baik, ayat 14 ya teh ya? Oh, ya. Oh, dari ayat dari ayat 14 Mbak Ani. silakan mulai dari awal teh. Oh, dari awal. Baik, jadi hari ini tuh kita akan membahas tentang Asmaul Husna karena sebetulnya eh, mem- kalau kita membahas Al-Quran itu sering sekali di dalam Al-Quran itu ada Asmaul Husna di akhir daripada ayat-ayat yang kita baca ya, misalkan Wallahu sami'un alim, Wallahu ghafurur rahim, Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Jadi sebetulnya ketika kita membaca ayat Quran, ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka pasti ada hal yang tidak pernah bisa luput untuk kita pelajari juga, yaitu tentang Asmaul Husna. Karena pada intinya daripada mempelajari Al-Quran itu kan mengenal Allah, ya. Inti dari Al-Quran itu adalah tauhid. Eh, Pelajaran tentang tauhid ada di hampir di setiap kalimat dari Al-Quran itu sendiri, dan yang paling padat ya pelajaran tauhid itu ada di tengah dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Nah, untuk kita bisa mentauhidkan Allah, supaya kita bisa mentauhidkan Allah, supaya kita bisa eh, mengetahui siapa Allah itu dan kita mengesahkan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan itu apabila kita tidak mengenal Allah. Dan bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah itu yaitu pertama dengan Al-Qur'annya, jelas dengan kalimatnya, dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, bagaimana Allah memperkenalkan perbuatan-perbuatannya, dan Allah mengenalkan sifat-sifatnya. Ya, jadi itu semuanya tidak akan lepas daripada Asmaul Husna. Jadi setelah nanti ketika kita mempelajari Al-Quran tuh pasti kita harus masuk ke dalam Asmaul Husna. Menurut saya tuh sudah satu paket lah ya. Mempelajari Asmaul Husna itu satu paket juga dengan tauhid ya, dengan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kita bisa tauhid atau mengesahkan Allah kalau kita tidak pernah tahu bahwa misalnya laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Allah itu tidak sama dengan apapun. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Karena di dalam tantanan alam semesta ini cuma ada dua ya. Kholik sama makhluk. Kholik yaitu yang pencipta, yaitu Allah satu zat saja, yaitu Allah. Kemudian makhluk Allah itu tidak terhingga banyaknya. Yang Teh Tini bilang tadi malah apa Teh Tini, ada satu galaksi itu, satu RT galaksi itu 200 200 miliar. miliar. 200 miliar coba kurang lebih gitu ya. Itu bintang. Belum lagi setelah bintang itu kan kayak matahari, bintang setelah itu ada planet-planetnya, dan planet kita aja udah ada 11 gitu. Belum lagi nanti ada
asteroid yang tidak terhitung banyaknya gitu ya. Jadi itu kalau bisa lebih, jadi anggota makhluknya tuh 200 miliar tuh hanya bintangnya saja, belum planetnya, belum penghuninya, ya belum penghuni dari tiap-tiap planet, di mana penghuni dari planet bumi kita aja sekarang sudah sekitar hampir 8 miliar ya. Hampir 8 miliar tuh manusianya, belum nanti hewan-hewannya, tanamannya gitu ya. Masya Allah. Dan itu semuanya tuh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena itu kita hari ini juga akan membahas tentang Asmaul Husna. Kita sebenarnya tiap hari juga membahas, tiap kali kajian kita membahas Asmaul Husna juga ya. Tapi yang sekarang ini saya akan masuk juga lebih mendalam ya. Dan saya juga ingin mengatakan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian bahwa ketika kita itu mempelajari Al-Quran, jangan kita menganggap bahwa Al-Quran itu seperti bikinan tesis, bikinan seorang profesor gitu. Karena tesis bikinan seorang profesor itu runut, ya, runut. Jadi bab satu pendahuluan, bab satu, bab dua, bab tiga kesimpulan. Nah, itu selalu seperti itu. Akan tetapi kalau kita mempelajari Al-Quran, secara pribadi saya mengatakan bahwa mempelajari Al-Quran itu seperti sebuah puzzle, seperti sebuah puzzle. Jadi apa? Tahu ya puzzle ya. Jadi satu gambaran besar itu terdiri dari bagian-bagian kecil gitu. Kan ada yang puzzle sampai 1.000, satu pemandangan tuh bisa 1.000 piece, seribu keping ya puzzle. Nah, di Al-Quran itu juga menurut saya itu adalah puzzle. Karena Al-Quran itu tidak harus nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini enggak. Tapi memang Al-Quran itu penuh dengan keragaman dan Allah menciptakan Al-Quran seperti itu adanya dan kita menerimanya dengan senang hati dan kita mempelajarinya dengan gembira itu aja ya. Baik, jadi kita mempelajari ayat 12. Akan tetapi ke ayat 14. Tapi kalau kita mempelajari ayat 14, kita harus mempelajari melihat lagi ayat dua, paling enggak dua ayat atau dua ayat sebelumnya. Jadi kalau kita mau mempelajari sebuah ayat, mencoba untuk memahami sebuah ayat itu tidak bisa kita langsung pada ayatnya ya, tapi memang kita harus masuk paling tidak itu dua ayat sebelumnya ya. Dan kemudian baru kita bisa melihat hubungannya karena satu ayat dengan ayat lain itu mempunyai hubungan. Sedangkan kita kan di sini kan waktunya cuma satu setengah berapa tadi nih 1,5 jam ya. Jadi pasti kita hanya membahas sedikit ayat karena itu kita harus mengulang kembali apa hubungannya apa ayat yang kita bahas dengan ayat yang sebelumnya. Baik, dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam ayat 12 dikatakan hada adbun furatun eh, saigun syarabu. Jadi kalau di sini ini anunya agak berubah ya, apa namanya, tulisannya jadi agak berubah fontnya. Baik. Jadi kalau di dalam ayat 12 dan 13 itu pada pada intinya ada 4 hal yang Allah ingin sampaikan ya terkait dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi ayat 12 13 itu nikmat ya. Nikmat Allah dan juga peran Allah di dalam nikmat-nikmat itu ya. Peran yang pertama dalam dalam ayat 12 itu di situ disebutkan tentang 4 ya, itu terkait dengan laut. Di mana laut itu mempunyai ada yang tawar dan ada yang asin. Yang tawar bisa kita minum, yang asin tidak bisa diminum. Tapi yang asin mempunyai karunia atau kekayaan alam yang jauh lebih banyak daripada yang tawar. Dan yang asin itu mencapai 6 sekitar 60%, 67% daripada luas eh, bumi kita itu adalah laut. Jadi laut itu jauh lebih luas 2,5 kali lebih luas daripada daratan. Sehingga karunianya juga makin banyak karena semakin luas lautan itu dibandingkan daratan. Ya, sedangkan kalau air yang tawar itu ada di darat dan itu hanya sedikit sekali ada di apa di sungai-sungai gitu ya. Sedikit menurut takaran kita terhadap air laut ya. Jadi apa namanya kalau air tawar ini yang manfaatnya sangat buat kita itu adalah untuk minum karena tubuh kita 75% adalah terdiri dari air dan air itu tidak bisa digantikan dengan air asin
ya. Akan tetapi air asin itu mempunyai karunia yang sangat banyak buat kita. Dia mempunyai apa jumlah yang lebih besar dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar daripada air tawar. Dan kita lihat misalnya di dalam ayat ini disebutnya eh dari lautan itu ada, jadi masing-masing lautan memang ada daging yang segar, daging ikan yang segar yang bisa kita makan. Dan daging itu macam-macam sekali kalau di lautan. Kalau di darat kita cuma bisa hitung mungkin jari, tapi sebetulnya di darat juga ya juga banyak juga, cuman orang nggak mau makannya hanya yang ikan mas, ikan gurame, apalagi tadi ini ikan mas, ikan gurame, ikan lele ya, terus bandeng sebagian itu air payau. Kemudian ikan apa lagi ya? Ada lagi yang Nila, ikan nila, ikan nila, ikan nila, terus Emas. ikan mas, apalagi tawes, coba. Coba kalau bisa tawes, nyebutin 10 aja udah hebat. ikan tawes. Apa coba? Ikan apa? Udah, ikan Ya, tawes. ikan tawes. Oh iya, ikan tawes tuh ini ya, di Yang darat ya, ya. Darat, ya, ikan darat. bawal. Ada bawal darat. Bawah darat. Ada lagi ikan yang kecil-kecil itu loh. Ikan patin, Bun. Oh, patin. Iya betul, patin, patin ya. Coba itu udah berapa tuh? Paling baru 5 atau 6. Tambah lagi 10. Ikan Udah, gabus. ikan Udah, gabus, ikan teri, udah. udang. Boleh, Iya. dua Belut lagi. ikan bukan belut. Belut Belut, kalau Mujair. Ikan mujair. mujair. Oh, mujair tuh beda dengan nila ya? Beda. Beda. Oh, beda Beda. ya. Tapi Iya, iya. mirip. Mirip. Iya, betul. Yes. Makanya, ya, kalau di daerah Jawa Timur saya mengenalnya itu ikan mujair. Tapi di sini kok jarang ada mujair. Di Jawa Timur tidak ada nila, tapi di sini ada nila. Saya pikir nila dan mujair itu sama. Ya, ternyata enggak ya. Beda. Iya. Iya, tapi sekarang kalau misalkan ikan laut banyak sekali ya. Ada yang kita jarang-jarang makan gitu. Saya paling senang tuh berburu, memang berburu. Kalau kalau kuliner senang sekali dengan ikan laut yang nggak pernah saya makan. Ada ikan yang rasanya seperti kepiting, ada ya. Ikan julung-julung itu rasanya kayak kepiting. Ada ikan kue, ada ikan ayam-ayam, ada ikan kambing-kambing ya. Yang belum pernah makan ikan macan-macan, saya belum pernah. Ya, kemudian itu ada, jadi dari yang pertama itu adalah airnya sendiri, karunia pertama. Yang kedua adalah daging ya, ada di dalam itu ya, di dalam lautan itu. Kemudian ada lagi perhiasan, yang perhiasan dikeluarkan oleh lautan itu. Dan juga ternyata saya pernah melihat ada perhiasan apa mutiara itu dari kerang air air darat gitu ya. Ternyata ada apa namanya mutiara dari kerang air 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 yang tidak asin gitu. Kemudian yang keempat yaitu tentang kapal. Ya, jadi kapal-kapal itu yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain, yang itu menjadikan dengan adanya dengan adanya kapal itu bisa naik haji. Coba bisa apa lagi kalau kita ada kapal? Bisa naik haji, ya kan? Jam dulu kan naik naik pakai kapal ya, dulu itu. Kemudian bisa juga merasakan makanan yang tidak ada di pulau kita gitu. Kalau kayak misalnya apa namanya bumbu jahe, jahe itu kan adanya di daerah yang panas kayak kita ya. Tapi akhirnya orang yang di belahan bumi yang sana bisa merasakan jahe, kunyit, dan kita bisa merasakan saffron, kita bisa merasakan apa namanya bumbu-bumbu oregano gitu ya, rosemary. Itu kan karena ada hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, sehingga kita bisa juga makin banyak koleksi apa namanya kuliner kita gitu kan. Kemudian ada lagi pertukaran-pertukaran perdagangan, perdagangan emas, perdagangan tembaga, perdagangan semua itu kan nggak pakai itu ya, nggak pakainya kan jalan laut, karena kalau pakai jalan udara tuh akan menjadi sangat mahal. Jadi next selanjutnya, dan ini artinya apa? Supaya la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu. Selanjutnya. Baik, jadi kalau kita lihat lagi bagaimana ya, kalau kita memikirkan kebaikan Allah tuh tidak mampu, misalnya kebaikan yang ada di air, laut, air tawar, ikan, perhiasan, ya, kemudian ada siang dan malam, misalnya kalau kita tidak eh,
bisa memikirkan besarnya karunia itu, coba pikirkan bagaimana kalau karunia itu nggak ada. Bagaimana kalau kita nggak ada air tawar, apa yang terjadi dengan kita? Ya kita nggak akan pernah hidup karena kita perlu air untuk minum. Ya kalau nggak ada perhiasan, orang-orang yang jualan, yang perdagang di perdagangan perhiasan, mereka juga akan bangkrut semua, nggak punya pekerjaan, harus cari pekerjaan lain. Nelayan juga nggak ada nelayan, ya nelayan bangkrut semua, harus ganti profesi. Kemudian yang berjualan apa namanya nori, ikan apa namanya rumput laut juga tidak ada lagi. Jadi semuanya itu kalau kita susah untuk memikirkan tentang nikmat Allah, pikirkan apabila nikmat itu tidak ada. Ya, nah, jadi kemudian setelah itu pada pertanyaan selanjutnya itu adalah kalau misalnya yang memberikan kita faham, pertama yang memberikan semua karunia sumber daya alam itu adalah Allah, maka siapa yang bisa memberikan karunia yang sama? Siapa yang bisa memberikan kepada kita udara? Siapa yang bisa memberikan kepada kita air tawar? Siapa yang bisa memberikan kepada kita ikan-ikan yang enak rasanya? Dan siapa yang bisa memberikan eh, tanaman-tanaman yang enak sehingga kita tuh bisa merasakan makanan yang kita sukai, entah salad atau sayuran atau bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita kalau semuanya itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa memberikan itu adalah hanya Allah semata. Nah, sekarang kalau seperti itu siapa yang bisa memberikan karunia yang sama, ya. Jadi karena ini yang disebut dengan tauhid itu seperti ini. Jadi artinya kita melihat nikmat Allah, terbuka diri kita, kita bersyukur kepada Allah, kita mempelajari ya sifat-sifat Allah. Kemudian setelah itu kita akan sampai kepada Allah, artinya sampai, oh iya benar ya ternyata gitu ya. Nasi yang saya makan tiap hari itu ternyata ujung-ujungnya Allah juga yang menumbuhkannya gitu. Selama ini kita selalu menganggap bahwa ya nasi yang kita makan itu adalah hasil kita bekerja. Ya kita bekerja punya uang, tapi kalau nasinya nggak ada kita nggak pernah bisa makan nasi. Ya, jadi begitulah caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat nikmat-nikmatnya. Kalau kita tahu nikmat Allah dan hanya sampailah kita kepada oh iya yang memberikannya itu Allah, maka saat itulah kita akan semakin dekat kepada Allah selalu dan ingin mengenal pada Allah. Ada yang mungkin ingin saya anjurkan juga adalah buat teman-teman yang suka menanam, ya bagus, teruskan ya apa namanya tanam menanam itu. Karena tanam menanam itu menjadikan kita merasa banget kalau dikasih sama Allah. Karena kita dapat gratis. Misalnya kita beli beli tomat ya, atau beli cabai. Beli cabai satu, berapa sih harganya cabai satu? Ya kalau 5.000 dapat 10 misalnya gitu. Jadi satu cabai itu yang gede itu 500 perak ya. Dari kita membeli usaha kita 500 perak, ketika kita taburkan itu ya, dari satu biji cabai itu kita taburkan, itu satu biji cabai itu di situ isinya bisa ada 100 lebih gitu. 100 sampai 200 biji, dan kalau kita bisa apa sabar menyiramnya, maka itu akan menjadikan kita terpenuhi kebutuhan kita mungkin dalam sebulan kita eh, setelah 3 bulan maka dia berbuah dan akan memberikan kepada kita untuk kebutuhan kita sampai sekitar 6 bulan gitu. Jadi keren banget dari situ kan kita akan berpikir oh iya aku tuh memang dikasih ya sama Allah ya. Jadi yang belum menanam silahkan juga coba untuk menanam dan lihat bagaimana kita akan makin dekat kepada Allah ketika kita menanam. Karena terasa banget kalau kita tuh dikasih sama Allah. Karena dia itu apa hidup dari tanah. Tanahnya dari mana? Tanahnya dari Allah juga. Ya, Mbak, saya beli Mbak. Saya nggak beli. Saya nggak kalau tanah di itu saya bikin dari kompos. Saya nggak pernah beli tanah gitu kan. Komposnya dari mana? Komposnya itu dari dari sampah dapur saya atau juga dari pohon-pohonan, kalau bersih-bersih kebun dan itu akan jadi tanah dan artinya gratisan. Dan gratisan tuh dari mana ya? Dari Allah gitu. Kalau enggak daun-daun itu tidak bisa jadi tanah, tidak bisa jadi kompos. Dan kemudian kita tidak bisa mendapatkan tanah dan kita tidak mendapatkan tanah, kita tidak bisa menanam. Kita tidak menanam, kita tidak mendapatkan hasil. Kita mendapatkan hasil, kita tidak bisa makan makanan itu gitu. Jadi dari situ kita menurut saya bertani itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan karena itu dalam sebuah hadis dikatakan hendaklah kalian tetap menanam pohon meskipun besok itu adalah hari kiamat gitu. Ya, jadi tetap saja kita harus menanam ya.
Jadi nanti akan terasa sekali bagaimana Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Contoh misalnya dulu saya ketika membeli rumah ini itu ada pohon mangganya, ya, satu pohon mangga. Sekarang pohon mangga itu kalau sedang berbuah tuh jadi 12 karung. Bukan 12 kilo, Bu, 12 karung. Sampai berlebih-lebih saya kasih tetangga dan kebetulan alhamdulillah enak gitu mangganya. Ini kan jadi coba kebayang nggak sih, nggak modal apa-apa tapi bisa sedekah gitu loh. Kan keren banget itu ya. Nah, itulah dari situ kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, next. Selanjutnya ayat 13 disebutkan di sini bahwa Allah memberikan kepada kita bahwa dialah yang menjadikan malam dan siang. Dialah yang menjadikan perputaran matahari dan bulan ya itu menjadikan ada siang dan ada malam. Dan di dalam siang dan malam itu kita mendapatkan banyak kebaikan dan sungguh disinilah Allah mengatakan lalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dan sesungguhnya itulah yang melakukan itu, yang melakukan perputaran matahari dan bulan itu dan bumi itu adalah Allah rabbukum dan bagi lahul mulk dan bagi dialah yang pemilik kerajaan ini. Dan orang-orang yang, nah ini kan ayat yang kalimat terakhir ini mulai menunjukkan tentang orang-orang tidak yang tidak mengenal Allah, yang sudah diberikan example, sudah diberikan banyak contoh, ya, tapi dia tidak sampai kepada Allah, ya, maka sungguh disayangkan karena sungguh orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah itu tidak mempunyai apa-apa dan dia hanya mempunyai setipis kulit ari daripada kitmir. Kitmir itu kulit ari dari kurma. Jadi selanjutnya next. Jadi sebetulnya uh, yang Allah berikan karunia kepada kita itu adalah misalnya dengan tidur kita menjadi segar, dengan siang kita bisa mendapatkan matahari dan kita menjadi sehat, dengan siang tanaman menjadi tumbuh, ya, dengan ada juga hormon-hormon di dalam tubuh kita yang timbul ketika siang hari dan ada hormon yang timbul ketika malam hari dan semuanya itu memang diperlukan oleh tubuh kita. Apabila tidak ada siang dan tidak ada malam, tubuh kita akan kacau. Kita nggak bisa tidur dan ujung-ujungnya kalau malam terus maka bumi ini akan menjadi bulatan es dan kalau tidak siang terus maka bumi ini akan menjadi gersang, menjadi mati. Dan itulah nikmat daripada karunia Allah dalam siang dan malam. Selanjutnya dalam ayat 14 sampailah kita kepada apa hubungannya ayat 12 dan 13 yaitu disebutkan di dalam ayat 14. Ya. Tadi Allah sudah menyinggung. Ya, pertama kan 12-13 menyebut tentang ini loh, Allah yang ngasih nikmat. Ya. Kemudian bagaimana tentang penyembahan? Ya. Harusnya yang kita sembah, yang kita puja, yang kita cinta, yang kita berikan rasa terima kasih kita itu adalah yang memberi kepada kita. Betul nggak? Ya kan? Betul. Ya kalau misalnya Teh Tini nih, Teh Tini ngirim saya salak gitu ya. Tapi saya terima kasihnya sama Teh Inai. Teh Inai makasih ya dikasih salak. Kira-kira Teh Inai gimana? Bingung kan? Apa sih, Geli Mbak? juga ya. Saya nggak ngasih tuh Mbak gitu kan. Bingung Teh Inai gitu. Ada Teh Tini. Kan saya yang beli salak. Saya yang bawa berat-berat. Ini kenapa Mbak ini terima kasihnya kepada Inai? Lah seperti itulah. Semisalnya ya. Itu baru salak. Belum lagi kalau yang lain. Belum lagi udara, air, pekerjaan karena dengan ada sumber daya alam itu manusia bisa bekerja. Kalau nggak ada sumber daya alam, apa yang mau diolah? Manusia kerja apa? Mau jadi petani nggak punya tanah, bagaimana bisa? Mau jadi nelayan nggak ada laut. Mau jadi apa? Guru tapi ini murid-muridnya semuanya pada sakit semua karena nggak ada makanan. Gurunya nggak laku jadi. Jadi apapun itu ujung-ujungnya adalah sumber daya alam gitu dan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau misalnya semuanya udah dikasih gratisan ya, itu udara aja kita kalau nggak salah satu tabung udara oksigen itu dulu tuh 350 nggak tahu sekarang mungkin 500 ya. 500 bisa untuk 2 sampai 3 hari gitu.
Jadi kalau misalnya untuk 30 hari kita 10 botol ya, berapa tuh yang harus kita keluarkan, dan itu menjadi sesuatu jumlah yang sangat besar, belum lagi air ya. Kita sekarang udah mulai minum air mineral, padahal sebetulnya dulu itu minum air tuh gratis ya, nggak harus botolan gitu, air tuh nggak harus botolan. Nah, itu Allah memberikan semuanya kepada kita, sumber daya alam itu. Tapi kenapa kok terima kasihnya kepada yang lain? Minta tolongnya kepada yang lain. Yang disapa itu yang lain. Kenapa bukan Allah? Walau sami'u mastajabu lakum. Dan mereka yang kamu sembah itu, yang kamu agungkan, yang kamu pentingkan di dalam kehidupan itu, kalau kamu menyeru mereka, minta tolong sama mereka, ya, maka mayastajabu lakum, maka dia tidak akan mengabulkan permintaan kamu. Ya, minta kepada pohon, apakah pohon akan mengabulkan permintaan manusia? Bukan pohon yang mengabulkan, yang menjawab doa atau pesugihan itu. Siapa yang mengabulkan? Yang mengabulkan pesugihan? Pohon, batu, atau apa? Allah. Bukan, setan. Iblis. Iblis yang memberikan pesugihan itu loh. Ya, yang memberikan pesugihan itu adalah iblis, tapi pemberiannya itu terbatas. Terbatas sampai orang itu terikat, dan setelah terikat orang itu menjadi budak daripada iblis. Kan seperti itu. Ini kita ngomong pesugihan ya. Nah, kenapa sih Allah kok menyerahkan begitu saja? Ya Allah, kalau kamu tidak menyapa aku, kamu nyapa yang lain, silahkan aja sama yang lain begitu. Ya, karena tuh sampai-sampai Nabi Musa itu ketika meminta garam kepada tetangga itu ditegur sama Allah. Kenapa meminta garam tetangga? Kurang apa yang aku kasih sama kamu gitu. Itu sampai istighfar tuh ya Nabi Musa seperti itu. Jadi kita itu sebetulnya hanya fokus kepada Allah aja, karena ya itulah yang bisa mengabulkan doa kita. Cuman memang kalau kepada Allah itu waktu pengabulannya tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi itu Allah pasti udah astajib lakum. Aku kamu minta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Cuman waktunya aku yang menentukan, karena aku yang tahu yang terlebih baik waktunya untuk kamu. Kalau setiap kali ya tadi ini misalnya, ya Allah, saya pengen nasi Padang, kling, ada nasi Padang. Ya, ya Allah, aku pengen rumah yang bagus, yang mewah, celing, langsung ada rumah mewah. Ya Allah, pengen mobil yang bagus, celing, ada mobil yang bagus. Kira-kira Teh Tini apa yang terjadi dengan Teh Tini? Sombong. Sombong. Ngerasanya apa? Ngerasanya suci. Aku ini orang terpilih nih aku tuh. Ya, aku orang terpilih gitu. Terus kemudian setelah merasa jadi orang terpilih, apa yang terjadi? Sombong. Terus kemudian kalau sombong apa pasangannya? Zolim. Menganggap orang lain tidak seperti dirinya. Ya, jadi ujung-ujungnya itu akan masalah buat yang bersangkutan dan juga masalah buat orang lain. Jadi itu kenapa Allah, dan jangan lupa dalam waktu penantian dari terkabulnya doa kita itu, Allah akan tetap memberikan pahala yang berlimpah ruah. Jadi Allah tuh sebetulnya baik banget gitu sama kita. Cuma kitanya harus sabar dikit aja gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan dua. Nanti kita bisa dapat dua tuh dari permintaan kita, mendapatkan apa yang kita mintakan. Yang kedua, mendapatkan pahala kesabaran dari menunggu itu. Ya. Oke, jadi kembali lagi ayat 14 ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kamu panggil mereka, sesembahan sesama kamu, mereka tidak akan mengabulkan kamu. Ya, kalaupun mengabulkan kadang-kadang bohong-bohongan ya. Iya, kayak iblis tuh kayak misalnya kayak dapet bongkahan emas, tapi setelah orang yang lain lihatnya itu adalah kotoran unta misalnya. Padahal dia ngelihatnya sebagai emas, padahal itu bukan gitu kan. Kayak gitu. Atau daun ya, kayak duit padahal itu adalah daun. Itu permainan iblis aja. Tapi di dalam dunia sekarang ini iblis ini sudah punya sistem di mana mereka bisa menjalankan suatu perdagangan yang
berfokus pada mereka sehingga mereka menjalankan dengan cara-cara yang tidak halal dan itu diberikan bagiannya kepada orang-orang yang menyembah setan, menyembah iblis. Nah, kemudian loh, enak juga ya. Ya, tapi nggak akan lama. Itu cuman hitungannya itu bulanan, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kalau ada juga yang sampai puluhan tahun ya nanti, tapi berarti maharnya lebih banyak lagi gitu. Dan setelah itu ketika mereka meninggal, maka jiwanya akan tertahan oleh iblis untuk diperbudak oleh dia gitu ya, sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis tuh nggak mau inilah, nggak mau rugi ibaratnya gitu. Kalau kalau menolong kita tuh pasti imbalannya tuh lebih daripada apa yang kita bayangkan ya. Dia minta 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 jiwa, minta harta gitu kan. Dia kalau pesugihan kan mintanya jiwa, harta. Jadi kalau Allah ngasih, Allah minta sesuatu yang lain nggak sebagai imbalan? Enggak. Enggak. Siapa tuh yang jawab enggak nih? Siapa tadi tuh yang jawab enggak nih? Bu Iya, Rosmana ya. bersana. Iya, ya Allah tuh nggak minta imbalan dari apa yang kita mintakan gitu loh. Bahkan kadang-kadang cukup alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita akan mendapatkan dalam hadis dikatakan ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah dan mengatakan alhamdulillah, maka dia mendapatkan hakikatnya lebih dari apa yang dia pintakan. Jadi kalau minta apa tadi minta apa sih? Nasi Padang ya. Dapat nasi Padang, alhamdulillah, maka mendapatkan pahala yang lebih besar dari nasi Padang. Kalau minta ya Allah, saya pengen minta rumah yang halal yang tidak pakai riba ya. Kemudian sabar menghadapi proses untuk mendapatkan itu. Kemudian setelah itu dapat, itu Allah juga nggak akan minta kembalian gitu. Maksudnya dari dapat rumah itu Allah tidak minta upah gitu loh. Ya dikasih aja sama Allah. Kan baik. Kalau kalau saya kalau iblis apa? Enggak, harus ada. Kalau kamu mau harta, kamu harus ngasihin aku jiwa gitu. Pertama mungkin dia minta domba, kambing, lama-lama dia minta orang, siapa anaknya, keluarganya gitu. Jadi jahat sekali iblis itu. Kalau kalau Allah baik sekali ya Allah tuh karena Al-Barrur Rahim, Allah Maha baik dan Maha pengasih dan penyayang. Jadi kita minta nanti Allah kasih gitu kan. Keren itu ya. Ya, syaratnya cuman kita jauhi dari dosa dan juga banyak-banyak berzikir kepada Allah. Dan kemudian ini kan yang dua kalimat ini kalau di dunia, walau sami'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamati intada'uhum la yasmauna doa. Jadi ketika hari kiamat maka mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu. Mereka akan mengingkari bahwa mereka lah yang menjadikan sebab dari kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia. Mereka akan berlepas diri dan akan mengatakan, ya kamu aja yang nggak mau, yang mau jadi hamba iblis misalnya. Padahal aku juga nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih duit dari daun gitu misalnya gitu kan. Kamu aja yang mau gitu. Aku kan nggak punya apa-apa sebetulnya. Sekarang juga jadi penghuni neraka gitu. Jadi menipu ya. Jadi setan itu kan menipu, deceiving, dia menipu manusia dengan hal-hal yang angan-angan tapi sebetulnya tidak nyata. Dan kemudian selanjutnya masuk ke slide selanjutnya. Ya, ya. Ini uh, di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa sebetulnya sesembahan-sesembahan kalian itu tidak dapat mendengar suara kalian, ya. Yang hanya bisa mendengar hanya di antara sesembahan itu yang bisa mendengarkan hanya iblis saja, ya. Tapi iblis itu nggak dengerin kita sih sebetulnya. Iblis itu jahat kepada pengikutnya dan bukan pengikutnya, jadi dua-duanya. Iya, kacau itu. Jadi kalau 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 Allah ya kalau yang nggak menyembah Dia Allah kasih kesempatan. Kalau yang menyembah Allah Allah kasih kebaikan ya.
fi dunya wal akhirah. Kalau yang mau pengennya yang nggak nyembah dia tapi pengen dunia, ya Allah kasih dunia tapi nggak kasih akhirat. Kemudian ada juga yang oleh Allah dikasih waktu sampai supaya satu ketika dia bisa kembali kepadanya kalau berbuat dosa. Jadi Allah tuh masih masih memberikan kesempatan. Ya, itu baiknya Allah seperti itu. Bahkan sampai mau meninggal pun juga ya bisa eh, iya, ini dari Tevila. Punten tulisan ayatnya tidak sesuai. Ya mungkin ini versi ya. Versi dari apa yang versi dari laptopnya Ibu moderator kita nih kayaknya harus diupdate. Jadi saya juga kesulitan membaca kok bacanya begini ya. Padahal sebetulnya kalau di laptop saya sih sudah tidak ada masalah ya. Oke, kita doakan Ibu moderator ya supaya mendapatkan rezeki yang berkah, jadi nanti bisa mengupdate komputernya ya teh ya, softwarenya ya. Iya, soalnya Mbak Bunda Hani itu tadi wa yaumal qiyamati ing tad'unya kan harusnya wa yaumal qiyamati yakfuruna Ya, bisyirkikum yang bawahnya bisyirkikum, kan. Iya. ya Jadi kan furuna bisa. sesuai gitu. Iya, iya betul. Ini saya juga tadi, ini kok nggak, makanya saya tidak lanjutkan karena saya juga, ya kok tulisannya kok berbeda gitu. Oke ya, baik kita doakan saja ya, semoga nanti kita bisa memberikan fasilitas yang baik kepada tim kita ya. Eh, Bisa jadi juga nanti akan menjadi satu fasilitas buat kita semua untuk bisa betul-betul bisa, karena selama ini sekarang ini MQ ini sebetulnya eh, ter, ter, ter bisa menyelenggarakan kajian seperti ini juga atas kebaikan dari banyak pihak ya. Yang pertama dulu yang sangat memberikan kontribusi itu justru yang tim intinya ya yang ada di sini. Kemudian setelah itu kemarin kita ada kontribusi juga dari ibu-ibu dan bapak-bapak pendengar ya. Kalau misalkan bisa diteruskan, moga-moga bisa memperbaiki juga dari kualitas apa yang bisa kita berikan di dalam kajian ini. Terima kasih sebelum dan setelahnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kembali kita lanjutkan lagi. Memang ini saya juga mohon maaf ya. Jadi, tapi insya Allah kajian kita tidak akan melenceng kemana-mana, akan tetap pada porsinya, hanya tulisannya saja yang mungkin harus nanti kita kita bikin trik lagi gitu ya, atau mungkin saya nanti masuknya tuh ketika copy paste-nya ya itu tidak pakai copy paste apa letter, tapi pakai paste-nya tuh image. Jadi kalau image jadi tetap sama, nggak akan bergerak-gerak gitu ya. Baik, makasih masukannya, nanti insya Allah kita coba cari solusi yang bisa memperbaiki ya slide kita. Baik, selanjutnya jadi tentang sesembahan lagi ya. Jadi mereka itu sebetulnya di sini selain iblis. Nah, dalam Ibnu Katsir yang sebutnya ini adalah selain iblis ya. Sebenarnya sesembahan yang selain iblis itu adalah bendawati yang tidak bernyawa ya. Dan mereka tidak akan mampu mengabulkan sesuatu apapun yang diminta oleh para penyembahnya ya. Dan yang paling nggak enak lagi adalah Allah berlepas diri daripada itu, dari penyembahan itu. Baik, coba saya ingin kita berbagi juga ya, sebutkan apa saja yang bisa dijadikan sesembahan selain Allah. Silakan masuk di kolom chat. Apa saja yang menjadi sesembahan selain daripada Allah? Ciri-cirinya apa, Mbak? Ya ciri-cirinya dia lebih penting daripada Allah, gitu aja. Ya. Ciri-cirinya dia orang mementingkan itu lebih daripada Allah ya. Baik, selanjutnya kemudian di dalam, bentar teh, jangan ke sini dulu. Oke. Baik, dalam surat Al-Ahqaf disebutkan di sini eh Waman adollu, dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah orang yang lebih lebih tersesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan lain selain Allah? Yang dimana sesembahan itu tidak bisa memperkenankan doanya, sampai hari kiamat juga tidak akan bisa diperkenankan. Dan mereka itu lalai. Jadi sesembahan ini lalai dari doa yang diucapkan oleh orang yang menyembahnya. Dan juga bila dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ya. Jadi ini adalah kondisi
apa sih yang terjadi ketika seseorang menyembah selain kepada Allah. Dan di dalam kalimat selanjutnya, wala yunabbi'uka mislu khabir, ya. Selanjutnya, Teh. Oke. Dan wala yunabbi'uka mislu khabir, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini kecuali Allah yang Maha Khabir, Allah yang Maha Mengetahui. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya adalah bahwa eh, kondisi ketika gini, kan kan sebenarnya goib ya, misalnya tentang sesembahan selain Allah itu kan sesuatu yang goib, artinya kita nggak tahu apakah benar nggak sih dikabulin atau enggak gitu. Kalau misalkan dikabulkan itu sebenarnya bohong-bohongan setan aja, tapi kan karena kita nggak tahu, ya. Dan Allah menceritakan kepada kita bahwa pada hakikatnya memang mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Uang juga tidak selalunya bisa menolong, ya. Jabatan tidak selalunya bisa menggaransi kebahagiaan kita, ya. Manusia yang kita apa namanya puja itu tidak bisa juga menolong kita, ya. Dan ini semuanya pada dasarnya dijelaskan oleh Allah di sini. Mereka tuh tidak bisa apa-apa. Pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Di akhirat nanti maka mereka juga akan mengingkari kalian. Jadi sesembahan-sesembahan ini uang juga akan mengatakan, enggak kok, saya nggak ngapa-ngapain, saya mah diem-diem aja, kenapa saya disembah. Pohon juga berkata, saya juga ngapa-ngapain, kenapa saya disembah, gitu kan. Dan ini semuanya nanti ini adalah suatu rahasia, sebenarnya suatu ilmu yang Allah berikan di dalam Al-Quran ini loh status daripada apa yang kamu sembah itu di dunia nggak bisa ngabulin, di akhirat makan jadi musuh gitu loh. Dan ini oleh Allah dijelaskan dalam ayat ini. Dan yang bisa menjelaskan itu hanya Allah yang Maha Mengetahui, Al-Khabir. Allah yang maha tahu tentang apa hakikat daripada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Gitu. Dan ini sebetulnya Allah ingin mengatakan bahwa kamu tuh sebenarnya nggak ngerti, manusia, kamu tuh nggak ngerti hakikat dari penyembahan itu apa. Akan tetapi ini loh, aku kasih tahu di dalam ayat satunya dalam ayat ini, aku yang mengasih tahu kepada kalian dan tidak ada yang bisa ngasih tahu selain aku. Kenapa? Yang tahu selain Allah siapa coba? Selain Allah. Yang tahu ya. Yang tahu itu iblis juga sebagian tahu karena dia adalah penipu. Tapi iblis nggak akan mengatakan ini. Iblis nggak akan mengatakan, aku nggak bisa ngabulin doa kamu kok, cuma bohong-bohongan. Apakah iblis akan mengatakan itu? Apakah Tidak. iblis tidak? Apakah iblis akan mengatakan nanti di akhirat ya kita akan bertengkar gitu. Kamu tetap akan jadi musuh ke aku gitu. Apakah iblis akan mengatakan begitu? Tidak. Tidak, karena iblis yang menipu kita gitu loh. Yang memberikan berita kebenaran itu adalah Allah. Ini yang disebut dengan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Sesungguhnya yang memberitahukan tentang hal ini adalah Al-Khabir. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang Asmaul Husna ya, nanti supaya bisa untuk kedepannya lagi kita makin canggih di dalam memahami Asmaul Husna ya. Jadi Asmaul Husna itu ada, kalau di dalam lagu-lagu Asmaul Husna itu ada 99. Tapi sebetulnya ada Asmaul Husna yang lain ya, yang di dalam Al-Qur'an tapi tidak ada di dalam hafalan yang 99 itu. Dan itu pun kalau misalnya ada yang lain, katakanlah misalnya yang ada misalkan 110 yang disebutkan di dalam hadis qudsi maupun Al-Qur'an, tapi itu pun bisa jadi Allah lebih dari itu. Benar nggak sih? Apakah sifat Allah itu hanya yang 99 atau bisa jadi Allah lebih daripada 99 asmanya? Ya bisa jadi. Bisa jadi Allah lebih karena Allah itu Al-Wasi. Allah itu yang maha luas.
kita aja dikasih 99 aja nggak apal-apal. Iya kan? Nggak hafal-hafal kita, nggak paham-paham juga ya, ilmunya belum nyampe juga. Jadi cukuplah 99 dulu gitu loh. Tapi sebetulnya Allah itu apa namanya sifatnya itu lebih daripada Asmaul Husna 99 ini ya. Hanya kita aja yang apa namanya mempelajarinya 99 gitu kan. Baik. Jadi ini para ulama mengkategorikan bahwa ada dari 99 itu ada 4 golongan ya, empat jenis daripada Asmaul Husna. Yang pertama adalah nomor satu, dimulai dari yang kanan ya. Berkaitan dengan sifat-sifat zatiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nama-nama Asmaul Husna yang berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nama-nama Allah yang setiap namanya menunjukkan sifat-sifat yang banyak atau tinggi atau superlatif kalau di dalam bahasa bahasa Inggris mungkin superlatif ya. Jadi yang gitu ya. Nah, itu nama-nama menunjukkan gitu. Kemudian yang keempat adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kesucian Allah dari segala kekurangan, ya. Begitu. Baik kita lihat misalnya nama nomor satu yang berkaitan dengan sifat-sifat zatiya Allah itu misalnya Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, ya. Nah, kemudian nanti kalau Al-Hayyu itu ada Al-Muhyi. Al-Muhyi itu maha menghidupkan, tapi dia maksudnya kepada sifat-sifat fi'liyah karena sifat-sifat yang berhubungan dengan pekerjaan apa ya? Sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Fi'il itu kan artinya kata kerja, sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Dari yuhyi itu adalah maha hidup, muhyi itu adalah yang maha menghidupkan, ya. As-Sami ya zatiyah maha mendengar, ya. Al-Qadir yang maha menetapkan, ya. Al-Basir yang maha melihat, Al-Qawi yang maha kuat, ya. Kalau Al-Aziz masuk mana? Al-Aziz kira-kira masuk nomor satu nggak Al-Aziz? Superlatif. Al-Aziz ya masuk superlatif itu oh ya belum belajar ya. Ya superlatif boleh. Baik betul Al-Aziz itu yang superlatif. Baik yang nomor dua adalah yang berkaitan dengan fi'liyah ya perbuatan Allah yaitu Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, Al Al-Ghafur yang maha pengampun ya, Al-Afu yang memaafkan, Ar-Rahman yang maha mengasihi, Ar-Rahim yang maha menyayangi ya. Jadi nama-nama ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah kepada hamba-hambanya yang mana jika Allah berkehendak maka Allah akan melakukan dan jika tidak berkehendak maka Allah tidak lakukan ya. Nah, ini juga oh gitu sih Mbak. Lah iya namanya juga Allah maha berkehendak. Allah kan maha berkehendak, masa kita aja yang pengen yang punya kehendak kan kita juga ibu nanti malam makan apa, bapak makan nanti malam makan apa, kan itu kehendak ya. Kita juga boleh ngelarang teh ini jangan makan ya, nanti malam jangan jangan makan sate. Nggak boleh ngelarang teh ini makan sate kalau teh ini mau makan sate malam ini ya. Jadi manusia aja punya kehendak apalagi Allah ya. Iyalah, yang adil aja, yang bener aja lah gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, nama Allah yang setiap namanya menunjukkan sifat-sifat yang banyak atau superlatif. Ya kan yang Al-Hamid, yang maha terpuji. Allah terpuji. Jadi Allah tuh yang layak dipuji dan memang perbuatannya itu adalah patut untuk dipuji. Tapi itu dia terpuji karena memang memang sangat layak untuk dipuji. Gitu. Yang kemudian Al-Majid yang maha agung ya. Al-Akbar yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung ya. Kemudian As-Somad yang penguasa yang sempurna. Kemudian nah, ini dinamakan dengan menunjukkan sifat-sifat Allah yang memiliki sifat superlatif. Kemudian ayat yang keempat adalah golongan dari nama-nama Allah yang menunjukkan kesucian Allah dari segala kekurangan, gitu. Kayak misalkan subuh, ya. Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Kemudian Al-Qudus ya, kemudian ada As-Salam yang maha memberikan apa namanya keselamatan ya. Kemudian ya ini yang disebut yang dengan apa nama namanya yang
yang berhubungan dengan penafikan terhadap kekurangan-kekurangan Allah. Ya, yang paling top itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Baik, selanjutnya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi ya. Saya tinggal berapa menit nih, Teh? 10 menit ya. Baik, kita akan melihat alim ya, kata al-alim yaitu Allah yang maha berilmu, Allah yang maha Allah yang maha ilmunya maha hebat ya. Uh, Karakter ilmu Allah ya, karena nanti ada dalam alimun khabir ya, kita akan menjelaskan tentang alimun khabir. Karakter ilmunya Allah itu adalah ilmunya itu meliputi yang nyata dan yang gaib. Yang nyata, yang kelihatan, bulan, bintang, apa namanya, bumi itu semuanya kan kelihatan ya. Gunung, semuanya itu ilmu nyata. Dan ada juga yang gaib yang kita juga tidak tahu. Dan dan itu semua dinyatakan oleh Allah. Wala yunabbika mithlu khabir. Dan sesungguhnya Allah lah yang yunabbiuka yang mengabarkan itu semua, memberitakan itu semua adalah al-khabir. Ya, kegaiban itu kan, gaib itu kan kita nggak tahu, betul nggak? Kita nggak tahu kegaiban, tapi Allah tahu kegaiban. Dan Allah ngasih tahu bahwa ada yang gaib. Kalau kita nggak dikasih tahu juga kita nggak ngerti gitu. Jadi ini adalah ilmu Allah yang nyata dan yang gaib. Kemudian ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, innallahi bikulli syai'in muhit. Ya, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada apapun dari makhluknya yang Allah tidak tahu. Ya, segala sesuatu mengenai makhluk-makhluk Allah itu Allah tahu karena ilmu daripada makhluk itu eh, makhluk-makhluk itu oleh Allah sudah dengan satu paket dengan ilmunya. Contoh misalnya gini lah, kita nih manusia ya, kita manusia. eh, apakah kita pernah mendengarkan jantung kita berdegup? Iya Mbak, kalau 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 takut, ya sekali-sekali, tapi nggak selalunya kan. Kemudian, apakah kita tahu berapa mililiter per detik darah yang mengalir di di dalam tubuh kita? Nggak tahu kita. Apakah kita tahu misalnya berapa udara yang dipompa oleh paru-paru kita? Nggak tahu. Apakah kita tahu berapa darah yang mengalir di ginjal kita? Kita juga tidak tahu. Nah ini, tapi Allah Maha tahu karena ilmu dari Allah itu Allahu bikulli syai'in muhit, dari ilmu daripada makhluk-makhluknya itu sudah lengkap dengan ada makhluk itu ada ilmunya dan Allah tuh sudah tahu semuanya dan itu semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz ya. Kata alimun khabir juga bisa dalam satu ayat bisa juga menjadi satu ya, maksudnya dalam satu ayat itu ada kata alim dan kata khabir ya. Seperti dalam ayat ini misalnya surat ini kalau nggak salah surat Al-Ahzab ya, tentang ini di akhir qala yunabbi'ukal alimul khabir, yaitu tentang ini ceritanya Hafsah yang dan Aisyah yang mereka itu apa namanya punya punya rahasia lah gitu. Hafsah dan Aisyah punya rahasia. Kemudian ketika Hafsah mengatakan, Rasul mengatakan kepada Hafsah, Hafsah kamu ngomong apa kok sama Aisyah? Terus kemudian Hafsah berkata, siapa yang memberitahukan kamu tentang hal ini? Ya, Eh, kata kata Rasulullah, ya, qalat man amba'aka hadza? Siapa yang memberikan tahu hal ini? Kan waktu itu saya dengan Aisyah aja berdua, kenapa Rasul bisa tahu gitu kan? Maka qala nabba'aniyal alimul khabir, yang memberitakan aku adalah Allah yang maha alim lagi maha khabir. Baik, kita lihat apakah bedanya alim dan khabir. Baik, al-alim.
Di sini Allah yang maha berilmu atau Allah yang maha mengetahui ya. Al-Khabir diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang mengetahui ya, mengetahui. Jadi tentu nggak mudah buat kita yang berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu bahasa muda dan bahasa Arab itu adalah bahasa tertua yang masih hidup zaman sekarang. Jadi bahasa Arab itu sangat komplit dan bahasa Indonesia itu sangat simpel gitu. Jadi akhirnya kita untuk bisa memahami kata alim dan al-khabir kita harus apa namanya mempelajari dengan lebih lanjut lagi ya. Baik, yang disebut dengan al-alim artinya Allah yang maha mengetahui ya. Mengetahui apa saja ya. Allah tahu yang gaib, yang nyata, Allah tentang apa saja yang ada di langit dan di bumi. Allah dan tidak ada yang bisa menghalangi ilmu Allah karena setiap daripada makhluk Allah itu sudah Allah ketahui ya ilmu yang ada di dalamnya. Itu contoh dari kata al-alim. Sedangkan al-khabir itu adalah Allah yang mengetahui secara detail ya tentang apa-apa yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Ya, misalnya Allah mengetahui al-khabir itu masuk Allah mengetahui gerakan hati kita. Allah tahu daun yang gugur di bumi mana. Allah tahu kita itu ikhlas atau tidak. Ya, itu semuanya dari Allah yang mempunyai sifat al-khabir. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari asal katanya, kalau di dalam kata bahasa Arab, khobaro itu artinya mengabarkan. Jadi memberitahukan sesuatu yang 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 terjadi eh, pada saat tertentu, ya. Tapi al-khabirah itu artinya adalah ahli atau pakar, ya. Jadi ahli atau al-khabirah adalah orang yang ahli dalam satu hal dan mengetahuinya secara detail. Itu adalah al-khabirah. Jadi sebetulnya perbedaan antara alim dan khabir itu terletak pada kedalaman dan cakupan pengetahuan masing-masing sifat Allah itu. Misalnya Allah al-alim itu mencakup segala sesuatu yang umum, sedangkan al-khabir rinci terhadap uh, setiap detail daripada aspek kehidupan. Jadi kalau saya bisa melihatnya lebih ke arah begini, ini bayangan ya, karena sifat Allah itu ya sifatnya alimun khabir, bukan cuma alim doang, tapi atau khabir doang, enggak, Allah itu alimun khabir. Jadi alim di sini artinya ilmunya tuh di semua hal ya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah ya. Sedangkan khabir tuh lebih ke arah detail daripada ilmu Allah itu ya. Misalnya contoh aja kayak gini lah. Teteh kenal nggak sama Teh Tini gitu kan? Oh ya saya tahu gitu. Tapi kalau saya yang bilang, saya ke Teh Tini itu lebih ke arah khabir karena saya tahu Teh Tini gitu. Ya lebih mendalam lagi saya mengetahui tentang anak saya. Ya ilmu tentang anak saya, ilmu tentang suami saya, itu saya lebih tahu detailnya daripada orang lain. Akan tetapi kalau misalkan bersangkutan dengan misalkan Teh Tini siapa sih? Itu loh yang suka apa namanya di kajian MQ gitu kan. Itu secara umum saja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu dan apa yang bisa kita ambil manfaat dari pelajaran kita hari ini nanti kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung alimun khabir, maka lihatlah konteks daripada kata alim dan khabir itu terhadap ayat itu. Karena pasti ada hubungannya. Kalau dalam satu ayat di bagian akhirnya itu ada Asmaul Husna, maka pasti ada hubungannya dengan yang ada di dalam ayat itu di kalimat-kalimat yang sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemudian Allah berfirman di sini ya dalam ayat 15 ya ayuhan nasu antumul fuqara wa ilallahi antumul fuqara'u ilallah ya wallahu huwal ghaniyul hamid ya. Jadi di sini ya ayuhan nas sesungguhnya manusia, wahai manusia ya. Jadi kita lihat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk manusia ya, bukan hanya untuk orang Islam aja gitu. Jadi kalau ada orang non muslim yang ingin tahu Quran ya harus dikasih tahu atau kita yang ingin menunjukkan pada mereka tentang Al-Qur'an ini ya. Wahai manusia, antumul fuqara, sesungguhnya kamu itu adalah
fukoro. Fukoro itu asal katanya dari fakoro. Fakoro itu artinya tidak punya apa-apa. Orang tidak punya apa-apa namanya fakir. Fakir itu artinya orang yang tidak punya pekerjaan dan dia itu nggak punya sumber penghasilan. Jadi dia miskin aja. Dia nggak. Kalau orang miskin itu adalah orang yang dia punya penghasilan tapi nggak cukup gitu. Ya, misalnya dalam sebulan dia hanya mempunyai penghasilan antara 1 juta, nah itu dia nggak cukup, berarti dia miskin. Tapi kalau fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, yang luntang-lantung sebetulnya. Jadi kita tuh manusia disebutnya adalah wa antumul fuqara. Fuqara itu adalah bentuk superlatif, bentuk bentuk jamak daripada fakir. Jadi kita itu gelandangan sebetulnya. Iya, kita tuh gelandangan loh, kita nggak punya apa-apa kok. Aduh ya Allah, jadi saya juga sedih-sedih yang ingat diri saya sendiri gitu. Ya kita tuh Allah bilang wa antum ya ayuhan nasu wa antumul fuqara, kalian itu adalah orang yang fakir, yang nggak punya apa-apa. Jadi kalian memerlukan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah itu adalah zat yang maha kaya dan dia adalah al-hamid, al-ghaniyul hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, selanjutnya. Ini kita lihat, oh ya, ini tentang tambang emas ya di Papua. Tambang emas kita di Papua itu menghasilkan, potensi penghasilan itu adalah 63 juta ton. Kebayang nggak sih? Emas 63 juta ton. Ada tuh di Papua. Jadi salah satu dari tambang nomor 3 terbesar di dunia itu adalah di Papua. Ya, kita tuh kaya sebetulnya. Ya Allah kan honi kita. Kenapa saya bilang, Mbak, apa hubungannya dengan itu gambar itu ya? Karena Allah tuh maha kaya. Ya, kebayang nggak sih kita tahu beli 1 gram emas aja udah engapnya. Kita harus nabung-nabung gitu kan. Nggak cukup 1 gram, setengah gram aja gitu. Sekarang ada yang setengah gram gitu. Padahal itu Allah tuh kalau ngasih itu hanya salah satu dari tambang emas ya. Di tambang emas di Papua nomor 3 di dunia itu ya hasil 65 juta ton emas. Nah, ini sakumaha eta teh. Terpisan. Nggak kebayang aja juta ton loh ya, bukan juta kilo loh ya, juta ton ya. 100 kilo, 1 ton, 100 kilo, 1000 kilo ya. Kalau kuintal kan 100, baik. Jadi Allah di sini ingin menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Ya, yang tadi yang ayat yang sebelumnya mengatakan tentang ini loh nikmatnya, ini loh aku kasih ini, aku adalah Tuhan kamu gitu. Dan sekarang siapa kita? Kita itu adalah antumul fuqara, kita itu adalah gelandangan lontang-lantung di bumi ini yang nggak punya apa-apa, tuh sama Allah dikasih pinjaman, kasih baju ya, kasih mobil. Aduh, saya juga ngomong seperti ini saya juga jadi agak malu, ya malu juga gitu ya, maksudnya kelihatan aja gaya-gaya padahal ya semuanya pinjaman. Aduh ya Allah. Iya, jadi di sini Allah ingin mengatakan, jadi dalam ayat ini kan ada 2 bagian ya. Yang pertama adalah tentang antumul fuqara, kamu itu orang gelandangan, lontang-lantung, dan wallahu ghaniyul hamid. Allah itu adalah zat yang maha kaya dan dia goni yang tadi masuknya kepada sifat daripada Allah, hamid, terpuji. Terpujinya itu superlatif, jadi sangat 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 terpuji. Dan memang layak dipuji karena kebaikannya, karena kebesarannya, karena keagungannya. Ya, baik. Jadi menurut Ibnu Katsir ya, Allah di sini ingin memberitahukan tentang kemahakayaan Allah dan dibandingkan dengan yang selain Dia, dan semua makhluk itu berhajat kepadanya. Karena yang disebut dengan Allah itu kan tunggal, Allah itu Maha Esa, Al-Wahid, satu, Allah itu satu. Sedangkan makhluknya tuh banyak sekali. Dan semua makhluk itu berhajat kepadanya. Gitu. Semuanya tuh bergantung kepada Allah. Mau bergantungnya itu udah otomatis gitu. Maksudnya sudah dari sononya memang bergantung. Kalau nggak ada udara, Allah udara, hei oksigen pergi gitu. Mati semua lah kita. Ya, jadi kita tuh bergantung kepada Allah gitu. Mau mau kita mengakui maupun tidak mengakui, kita tuh bergantung kepada Allah. Kalau kita mengakui, kita jadi orang beriman. Kalau tidak mengakui, kita jadi orang yang kufur kan gitu. Jadi semua makhluk itu berhajat kepada Allah, mempunyai kepentingan, perlu Allah.
dalam semua gerakan dan pada diamnya. Diamnya manusia aja berhajat kepada Allah. Lah, kalau enggak nafasnya gimana? Kalau enggak dikasih, kalau paru-parunya enggak bergerak, enggak bisa itu, ya udah masuk ke liang kubur, ya. Jantungnya berhenti, masuk ke liang kubur, ya. Suplai oksigen enggak ada, masuk ke liang kubur, kan begitu. Jadi diamnya manusia itu pun sudah berhajat kepada Allah. Sedangkan Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari manusia. Ya, karena disebutkan di sini wallahu huwal ghaniyul hamid, ya. Jadi hanya Dia yang semata-mata yang maha kaya. Yang lain itu kayanya pinjaman, ya. Yang kalau ada yang kaya triliunan itu pinjaman sebetulnya, ya. Dan tidak ada sekutu baginya dalam sifat kaya itu. Jadi tidak ada manusia atau makhluk yang mempunyai eh, karakter sekaya Allah gitu. Dan kemudian dia maha terpuji dalam semua apa yang dia perbuat dan apa yang dikatakan oleh Allah. Dan dalam semua apa yang ditakdirkan dan disyariatkan oleh Allah itu semuanya itu terpuji, semuanya itu bagus gitu loh. Ya, syariat Allah tuh juga bagus, kita aja yang kadang-kadang nggak ngerti apa sih maksudnya syariat Allah seperti itu. Padahal semua syariat itu ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau di dalam Al-Misbah disebutkan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa dan dialah adalah pemilik mutlak daripada alam semesta ini. Dan selain yang Allah itu, termasuk sesembahan-sesembahan itu, ilah-ilah itu tidak memiliki sesuatu apapun. Dan ini Allah mengingatkan kepada manusia akan kebutuhan manusia kepada Allah. Ya, ini adalah makna yang disebutkan dalam tafsir Al-Misbah. Ya, selanjutnya. Oke, apa yang disebut algoni? Ya, algoni itu adalah tidak memerlukan hubungan apapun dengan yang selainnya. Jadi Allah tidak memerlukan hubungan dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak memerlukan apapun di dalam zatnya, karena zatnya juga beda dengan makhluk. Dan Allah tidak memerlukan hubungan apapun dalam sifatnya, karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan sifat makhluk-makhluknya. Dan Allah maha suci dalam segala macam hubungan ketergantungan. Allah tuh nggak tergantung sama kita. Kalau misalnya seluruh manusia di bumi ini protes itu apa apa namanya demo gitu ya, nggak buat Allah yang nggak ada nggak ngaruh gitu. Kalaupun semua makhluk di alam semesta ini dari penciptaan sampai akhirnya itu semuanya tidak menyembah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, ya nggak apa-apa. Ya, nggak akan pengaruh sama Allah. Karena sistem takdir daripada alam semesta ini adalah semua yang terjadi lakukan oleh manusia akan kembali kepada dirinya sendiri dan tidak akan menyentuh kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Barang siapa berbuat soleh kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan bila manusia berbuat buruk maka keburukan itu akan melingkupi dirinya. Keburukan itu tidak akan naik kepada Allah, tapi keburukan itu akan melingkupi dirinya. Kalau manusia berbuat baik, man amila solihan fali nafsi, ketika manusia berbuat baik, maka kebaikan itu tidak akan menyentuh Allah. Ya karena nggak ada apa-apanya kebaikan kita tuh. Kebaikan kita itu akan fali nafsihi, maka akan kembali kepadanya. Kalau sedekah nanti dengan sistem takdir akan kembali dikembalikan itu uang sedekahnya dengan yang jauh lebih banyak ya. Kalau menolong orang dia akan ditolong oleh Allah dengan cara yang dia tidak sangka-sangka. Lebih baik lagi pertolongannya. Kalau dia apa namanya memberikan kebahagiaan pada orang lain maka dia juga akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Jadi gitu. Jadi itu adalah hukum takdir yang kalau kita tahu kita akan sangat berbahagia sekali karena kita itu akan menjadi orang-orang yang akan semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi itu sistem takdirnya itu seperti itu, algoni. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu tidak akan menyentuh Allah. Buruk sangkanya manusia juga tidak akan menyentuh Allah, ya. Manusia menghujat Allah juga tidak akan menyentuh kepada Allah, ya. Kemudian kata Al-Ghani itu sering digabungkan dengan Al-Hamid, Ghaniyul Hamid, yang maha terpuji. Apa yang disebut dengan yang maha terpuji? Yang maha terpuji adalah Allah itu maha terpuji. Jadi selalu bagus di dalam firman-Nya.
firman Allah tuh patut untuk dipuji. Perbuatan Allah itu adalah sesuatu yang patut untuk mendapatkan pujian. Syariat-syariat Allah itu juga sesuatu yang patut untuk dipuji. Takdirnya, sistem takdirnya juga sesuatu yang patut untuk dipuji, ya. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah. Itu maksudnya Al-Hamid, ya. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kata goni sering dirangkaikan dengan kata hamid, ya. Al-Ghaniyul Hamid, yang menunjukkan bahwa kekayaan Allah, kekayaan Allah itu amat terpuji, ya. Kekayaan Allah itu terpuji dalam sifatnya, terpuji juga pada jenisnya, ya. Maksudnya terpuji itu misalnya berlian tuh bagus banget gitu kan. Itu artinya patut dipuji, ya terpuji. Ciptaan Allah itu terpuji dalam ciptaannya. Kemudian dalam kadar bantuan kekayaannya itu, dan bagaimana Allah memberikan kekayaan itu kepada manusia itu dalam cara-cara yang terpuji dan yang memberikan kebahagiaan pada manusia. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah di satu sisi ulama mengatakan begitu, yaitu yang dimaksud dengan Goniul Hamid. Ada lagi yang mengatakan bahwa rangkaian Goniul Hamid itu mengisyaratkan bahwa pujian kepada Allah itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah. Goni udah kaya tapi dipuji, tapi nggak ada pengaruhnya gitu loh. Karena memang ini beda dengan manusia, ya. Kalau manusia tuh kalau dia kaya dipuji dia akan sombong. Ya, tapi kalau kalau Ghaniul Hamid ini beda. Mang Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi pujian kepada Allah itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Ah, masa sih Mbak? Iya, terus kenapa tuh kalau ada pujian pada Allah, kenapa kita harus memuji kepada Allah? Ya karena kalau kita memuji kepada Allah, maka Allah itu akan memudahkan urusan kita. Kalau kita memuji kepada Allah, badan kita akan menjadi sehat. Kalau kita banyak memuji kepada Allah, maka tubuh kita menjadi lebih sehat, ya. Kalau kita memuji kepada Allah, pertolongan cepat datang. Kalau kita memuji kepada Allah, maka urusan kita menjadi sangat mudah. Kalau kita memuji kepada Allah, maka diberikan husnul khotimah gitu loh. Jadi pujian-pujian itu artinya falinafsihi, buat diri kita, bukan kepada Allah. Nah, ini hal-hal yang apa namanya, mungkin bisa kita menjadi pencerahan buat diri kita semua, bahwa pujian kita kepada Allah itu tidak akan memberikan dampak apapun kepada Allah, tapi pujian itu akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Silahkan kita masuk pada kolom berbagi. Mungkin belum selesai ininya, ada 2 ayat lagi, tapi nggak apa-apa, kita diskusikan minggu depan aja. Ya, silakan ditutup dulu slide-nya. Ya, terima kasih Pak Namahani yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, maka pada teteh-teteh, kalau ada yang mau bertanya, atau di sini sudah ada beberapa komentar di grup. Yang pertama itu dari Teh Iis. Contoh sesembahan selain Allah itu lebih kuat nonton film berjam-jam, tapi tidak kuat berlama-lama dengan sholat atau Quran. Lebih males gitu untuk sholat atau ngaji mungkin gitu ya. Dan lebih memilih berbohong daripada jujur. Baik, kita gunakan dulu waktunya untuk mengulang-ulang bacaan yang terkait dengan kajian hari ini. Nanti kemunculan wajah Bunda Ani berarti otomatis stop ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل khabir. Otomatis berhenti. Enggak, Mbak Hani. Ya, silakan pertanyaannya ada apa aja Teh Rina? Teh Rina tuh kayaknya masih di mute. Teh Rina. Lebih kuat nonton film berjam-jam daripada sholat atau baca Quran. Jadi lebih males gitu. Kemudian lebih milih berbohong daripada jujur. Iya, ya. Iya, masih memilih berbohong daripada jujur ya. Masya Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi? Kemudian ada lagi di sini hawa nafsu, harta kekayaan juga itu sesembahan selain Allah. Iya, ya, betul, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Kemudian sesembahan dan percaya kepada selain Allah, misalnya kepada dukun, kemudian barang-barang keramat, misalnya keris, keramat, batu cincin, dan banyak lagi. Itu dari Teh Titi Yanti, kemudian tadi dari Teh Pilah, dan yang pertama dari Teh Iis. Kemudian, Bentar dulu Teh, jangan buru-buru ini mau dijawab. oh iya, Iya, jadi apa namanya? Iya, tadi tentang Teh Iis, betul Teh Iis ya. Ini yang sering tipikal kita-kita ini ya. Kalau baca Quran tuh lama ya, apa sebentar tapi lainnya teh lama gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, harus banyak kita pengorbanan kita sih masih kurang banget ya. Insya Allah, semoga Allah mengampuni kita. Itu ada tapi ada hadis mengatakan bahwa nanti akhir zaman itu apa namanya yang melakukan 10% aja daripada amalan para sahabat itu sudah dikategorikan orang yang beriman gitu ya. Masya Allah, itu Allah baik sekali sama kita ya. Ya, semoga kita diberikan kekuatan ya untuk bisa sama-sama memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Allahumma arzuqna ya Allah. Amin. Yang kedua ada tafsila ya tentang hawa nafsu. Itu hawa nafsu itu yang paling sebetulnya ya, karena semua orang punya hawa nafsu. Kalau harta kekayaan juga bisa menjadi sesembahan, tapi nggak semua orang punya harta kekayaan yang banyak ya. Tapi kalau hawa nafsu itu, iya semua orang punya hawa nafsu ya, yang apa ingin dipuji, yang pengen diperhatikan, yang ingin apa ya, yang apa sih hawa nafsu Teh? Apa Teh ini hawa nafsu Teh ini? Teh Vila. Keinginan gitu ya? Ya, keinginan. pengen punya jabatan yang tinggi. Nah, ya pengen jadi kepala sekolah ya, Atau jabatan. pengen jadi dekan misalnya, atau Iya. pengen jadi rektor di universitas gitu ya. Tapi ya sebenarnya sih wajar-wajar aja, tapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif karena ingin mendapatkan itu. Kalau itu kan karunia Allah saja ya. Kemudian Teh Titi bilang apa nih, kesembahan dipercaya selain kepada Allah. selain Allah ya, Dukun. dukun, ya Barang-barang dukun, barang-barang keramat ya. Padahal barang-barang tuh karena digerakin sama apa namanya sama jin aja kita udah bilang wah ini sakti gitu. Padahal enggak, cuma digerakin aja sama si setannya. Kemudian keris, batu cincin ya. Naudzubillahi min dzalik ya Allah, semoga kita dijauhkan ya dari yang percaya yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Oh ya, udah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu nggak? Sudah ada 4 menit Masih lagi. ada 4 menit lagi. Ya, baik. Silakan ada yang mau berbagi, silakan buka mikrofonnya. Ibu Vila, terima kasih sudah on kamera ya.
Damang Sama Bu Hani, alhamdulillah. Pekan lalu mah saya udah bilang mau hadir, ternyata kedatangan anak mantu cucu jadi oh kurang gitu. kurang fokus. Iya, nggak apa-apa Bu. Semua tuh ada saatnya ya. Semua ada saat ada episodenya. Apalagi yang sudah usia begini mah banyak apa ada urusan keluarga ya, anak ya, cucu yang udah punya cucu ya. Saya belum Bu, belum punya cucu. Masih muda kayaknya sih. Nah, sudah nenek-nenek. Saya yang menikahnya apa namanya 31 dan punya anak 37 tahun. Jadi karena tuh masih belum punya cucu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan atau di komen atau apapun lah. Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Assalamualaikum, Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini suara yang saya kenal ini. Saya Iya, kenal Mbak. banget suaranya. Apa kabar, Mbak Desi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, sehat ya. iya, alhamdulillah. Langsung to the point aja ya, Mbak Ani ya. Iya, silakan Mbak Desi. Saya ingin bertanya, salah satu doa Nabi Muhammad itu beliau ingin dikumpulkan bersama orang miskin, diwafatkan sebagai orang miskin. Apakah intisari dari kondisi miskin itu yang akhirnya merasa tergantung selalu kepada Allah ya? Itu aja, Mbak Ani. Sehingga hatinya Iya. selalu tidak sombong dan sebagainya. Terima kasih. Iya. Ya, makasih Mbak Desi untuk pertanyaannya. Jadi begini ya, orang miskin itu nanti di yaumul akhir ya, orang lain tuh pada hisap, ya, hisap ya. Jadi dihisap yang punya sepatu 5 gitu. Duh, dihisap ini ngapain beli sepatu 5 gitu. Ya Allah, ini mah buat olahraga gitu. Yang ini mah buat ke kantor ya Allah. Kalau ini mah kalau misalnya pakai ini buat kondangan. Tapi kalau kondangan kalau misalnya pakainya yang apa namanya yang teplek kayaknya bener nggak nih jawabannya? Ya maksudnya itu tuh akan dihisab ditanyain tuh ngeri saya juga ngeri nih apa namanya aduh nanti harus ditanyain. Nah ibu saya dulu alhamdulillah beliau tuh smart juga beliau itu. Jadi ketika beliau sakit eh kan penyakitnya memang lama ya. Beliau yang dari 15 tahun apa namanya ada gejala itu sirosis itu 15 tahun 10 tahun sebelum meninggal ya. Tapi sebenarnya kata dokter itu sakitnya tuh lebih dari itu gitu. Lebih dari 10 tahun yang sebelumnya. Ya tapi prosesnya itu kan lama. Jadi beliau tahu bahwa ini final tuh ini udah final gitu kan. Jadi itu beliau tuh kasih itu semua sepatu apa jadi sandal, sepatu beliau kasihin semua kalau ada yang datang datang untuk menjenguk itu Han kasih itu sepatu yang ini, Han kasih itu baju yang ini. Sehingga beliau ketika meninggal itu hanya punya satu sandal ketika ketika untuk ke kamar mandi ketika di toilet sandal jepit gitu satu sama baju daster 4. Semuanya yang baju yang lain-lain itu sudah dikasihin ke orang lain. Saya pikir ibu saya pinter juga ini. Jadi hisapnya tuh nanti cuman itu gitu loh. Iya. Dan apa namanya dan juga pada saat itu juga apa namanya untuk misalnya kayak warisan itu sudah dibagikan gitu. Dibagikan sebelum beliau meninggal. Jadi beliau meninggal tuh saya tuh menangis ya ketika saya melihat bahwa ibu saya itu hanya punya 4 daster dan baju ketika apalagi ketika beliau sudah tahu bahwa ini tuh final gitu ya. Kan dulu masih ada sebelumnya sebulan sebelum beliau meninggal masih punya baju yang untuk ke dokter katanya gitu. Tapi ketika beliau tahu tuh final beliau tuh langsung ini kasihin Han, kasihin kasihin. Meninggal tuh hanya 4 daster yang untuk yang kadang-kadang beliau ganti ketika di itu ya, ketika di rumah sakit. Wah, alhamdulillah kalau bisa seperti ini. Tapi kalau kita kan kita nggak tahu nih kapan meninggalnya. Mendadak apa nggak mendadak gitu kan kita nggak tahu. Tapi yang buat yang meninggalnya tidak mendadak ya, moga-moga kita bisa ya paling tidak inilah apa namanya menyedekahkan barang-barang yang berlebih dari kita. Baik, jadi kenapa? Jadi gini, ketika orang-orang sibuk ya di Yaumul Hisab ditanyain dan itu
Mbak Desi, sekarang kita tuh 8 miliar penduduk bumi zaman sekarang. Lah, yang tahun lalu, yang 10 tahun yang lalu, dan berapa triliun, berapa nggak tahu ya orang manusia yang ngantri untuk dihisap gitu. Kan itu kan berat banget. Dan saya juga nggak tahu tuh yang dihisap pertama kali itu yang mulai dari Adam atau enggak. Nggak tahu juga gitu. Saya belum tahu apa dalilnya seperti apa. Kalau yang mulai dari Adam lah, kita kan yang paling akhir berarti dihisapnya, ya. Nah, sedangkan orang-orang yang miskin itu, mereka tuh nggak ada yang dihisap. Apa yang dihisap dari mereka? Oh, mereka nggak punya apa-apa. Kalau mereka punya, paling dikasih orang, ya. Jadi akhirnya mereka itu, kalau di dalam hadis dikatakan mereka itu orang yang miskin dan beriman kepada Allah itu masuk ke neraka, masuk ke surganya itu secepat kilat, Ting, gitu, masuk, udah langsung masuk. Bahkan saat itu Abdurrahman bin Auf kan terkenal ya, eh, konglomeratnya zaman Rasulullah SAW. Dan beliau memang ditakdirkannya kaya gitu loh, maksudnya dari keluarga yang kaya, dan kemudian ketika berdagang selalu berhasil gitu. Maksud Allah apa ya, supaya banyak orang mendapatkan kemanfaatan dari kepandaian berdagangnya Abdurrahman bin Auf gitu loh. Tapi Abdurrahman bin Auf tuh kalau kalau ngelihat apa orang yang ahli sufah yang ada di masjid ya, Nabawi itu, beliau tuh sering menangis gitu. Ditanya, kenapa kamu menangis? Ya karena mereka itu akan masuk secepat kilat dan aku masih harus ditanya oleh Allah tentang harta yang Allah berikan kepadaku. Itu Mbak Desi. Jadi masalahnya kan begini tuh. Rasulullah SAW tuh kan melihat akhirat itu udah senyata dengan dunia gitu. Kalau kita tuh kan, pandangan kita tuh kan cuma dunia, ya. Pandangan kita kan bala-bala, ya, baju bagus, ya, mobil bagus, ya, anak-anak yang cantik. Itu kan pandangan kita gitu loh. Tapi kalau Rasulullah SAW itu kan karena dibuka hijab ketika Isra Mi'raj itu, jadi pandangan Rasul itu dari zaman dulu penciptaan sampai kemudian sampai akhirat itu, Rasul itu diberikan ilmunya oleh Allah. Dan itu sebetulnya ilmu itu juga karunia, tapi juga di satu sisi kita kalau dikasih ilmu kayak gitu gimana? Stres kita kalau dikasih ilmu kayak gitu. Karena dikasih ilmu seperti Rasulullah SAW, artinya kita itu juga harus punya keimanan yang kuat. Karena kita nggak akan bisa tahan. Contoh misalnya gini, eh, kalau kita ketemu seseorang, ya kita ngeliat tuh ya ketemu aja, nggak ada ini. Tapi bayangkan Rasul kalau ketemu seseorang terus Rasul tuh, oh yang ini nanti masuk ke neraka, yang ini tuh masuk ke surga. Rasul tahu gitu loh, ya nggak tahu, mungkin nggak semuanya, tapi Rasul tuh ada yang tahu kalau ditanya tentang seorang wanita yang banyak sholat malam dan banyak apa namanya berpuasa, tapi di siang hari, tapi dia mulutnya itu melukai hati tetangganya, dan kemudian eh, Rasul jelas-jelas mengatakan hiya finnar. Ya maksudnya kalau kita nih sebagai seseorang yang tahu hal yang goib seperti Rasul, itu juga tekanan mental juga buat kita. Ketika tahu saudara kita atau si A atau anak kita, saudara kita, ada yang surga, ada yang neraka, nasib kita, kita tahu nasib kita, kan nih ngeri banget gitu loh. Gitu. Tapi Rasul itu ya memang beliau Rasulullah SAW yang terpuji. Jadi beliau ini apa namanya tahu hakikatnya itu. Karena itulah beliau kemudian mengatakan, aku ingin mati seperti orang-orang yang miskin. Dan karena itulah Rasul juga apa namanya, Rasul itu kan emperor yang kaya ya, maksudnya apa, tapi bagaimana beliau ketika dapat harta ghanimah diberikan lagi kepada yang lain, beliau sampai kelaparan, sampai ba- perutnya dikasih batu sampai kelutuk-kelutuk, sampai para sahabatnya itu suara apa gitu, takutnya Rasul sakit atau apa gitu. Iya, memang kita tuh merasanya Rasul tuh apa ya, kebangetan gitu loh, maksudnya apa kita harus seperti Rasulullah SAW? Ya kita mah belum tentu bisa. Kalau mau seperti Rasul boleh gitu, tapi kan belum tentu kita bisa. Jangankan begitu, Abdurrahman bin Auf juga nggak bisa menolak takdirnya dia. Karena tuh rezekinya tuh ngalir terus gitu.
Gimana mau memberhentikan rezekinya ngalir, itu artinya itu adalah jatah dia untuk mendistribusikan gitu loh. Seperti halnya kita ditakdirkan Allah seperti ini, dan kita mungkin mempunyai tanggung jawab tertentu terhadap keluarga, kita nggak bisa lari dari itu. Nah kalau gitu saya mau jadi miskin aja Mbak Hani, jadi gimana, nggak mau kerja, salah itu. Karena kalau kita nggak kerja artinya kita akan menggantungkan nasib kita pada orang lain, ya. Enggak kok, sayanya bergantung kepada Allah. Ya terus gimana, bener imannya cukup kuat untuk tidak meminta sekedar makan siang misalnya gitu. Betulkah sekuat itukah iman kita? Jadi itu kira yang bisa saya sampaikan. Moga-moga Mbak Desi bisa memahaminya juga, bahwa Rasul itu ya memang pengen cepat-cepat masuk surga. Habis di neraka, apa di yaumul hisab aja itu kan satu hari, yaumin kana fihi miqdaru khamsina alfasana, satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 50.000 tahun. tahun. Iya. Jadi Rasul nggak mau nunggu. Jadi dibilang, kalau kita melihatnya ya, Rasul kok mau-maunya seperti itu. Tapi di satu sisi Rasul punya ilmu, kemudian Rasul mengatakan, aku juga nggak mau nunggu lama-lama. Maaf, ini keegoisan Rasulullah SAW maksudnya. Iya. Terus dikatakan nafsunya Rasul. Rasul nanti nggak mau di akhirat itu nungguin, ya, nungguin apa namanya, terlalu lama gitu. Meskipun kalau Satu. tidak salah itu para para nabi itu akan juga menjadi saksi. Para nabi itu juga akan menjadi saksi. Tapi Rasul juga takut untuk dihisap juga. Ya namanya juga dihisap, dibuka semuanya, ya siapa yang mau gitu. Dan Rasul pengen cepat. Dan Rasul udah, karena sudah terbuka, ya apa yang ada di dalam apa yang dia udah melihat hakikat dunia ini gitu loh. Apalagi yang mau diinginkan dari dunia ini selain hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah untuk Allah. Itu Rasul yang Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kemudian apakah kita 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 mau seperti Rasul? Boleh, tapi tetap kerja, ya. Tapi sedekahnya dibanyakin gitu. Terus kemudian karena sedekahnya banyak, jadi akhirnya yang masuk lagi juga banyak lagi. Jadi sedekahnya makin banyak lagi kayak gitu. Paling-paling jadinya kayak gitu, ya. Akan tapi kita nggak boleh kemudian kita, kalau kita punya kemampuan sesuatu yang atau tanggung jawab, itu kita lepas dari tanggung jawab kita. Setiap orang punya peran di dunia ini. Mungkin gitu Mbak Desi, bisa terjawab Iya. nggak pertanyaannya? Iya, terima kasih. Terima kasih, Mani. Ya, sama-sama, kembali kasih. Salam buat anak-anak, yang buat ibu, mama, Iya. dan juga adik ya. Nggih, Mani, matur Salam nuwun. kangen, salam kangen. Salam, Mani. Ya, oke, kita serahkan, waktu sudah sampai pada penghujungnya. Saya serahkan kepada Ibu moderator. Silakan. Karena waktunya sudah lebih 9 menit, kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih jazakumullah kepada Mbak Hani yang sudah menyampaikan materinya yang sangat banyak sekali untuk kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada teteh-teteh yang sudah bergabung untuk hari ini. Ada Bu Nani, kemudian ada Teh Widya, kemudian Teh Popon, Teh Rosmana, Teh Desi, Teh Ai, Teh Desi, Teh Dewi, Teh Elina, Teh Vila, Teh Mahani, Teh Marina, kemudian Teh Iis, ada Teh Ninih juga, alhamdulillah. Kemudian ada Teh Popon, kemudian Teh Siti, Teh Titi, Teh Wartini, Teh Yeti. Hatur nuhun Teh Tini yang sudah memandu di hafalannya. Saya tutup untuk hari ini. Mangga silakan teteh-teteh kalau yang mau lewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Hani, terima kasih teman-teman. Ini Jazakallah khair, Bunda. Sami-sami Bu Vila.
Hatur nuhun Teh Tini, Teh Rina, Mbak Hani. Jazakillah khairan. Wa iyaki.